Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai. Ketemu lagi di channel Matematika Senti Purnama CMSDP. Kali ini saya akan membahas pembahasan sholat TKA, soal latihan TKA, program linier matematika umum untuk SMA, SMK, MA, MAK sesuai kisi-kisi dari Kementerian Pendidikan. Ini adalah bagian yang pertama atau part ke-1. Ikuti terus, jangan sampai ketinggalan ya. Ikuti mulai awal sampai akhir, jangan di skip supaya tidak gagal paham dan nilai TK kalian akan mantap. Langsung aja ke TKP. Nih, saya bacakan soal nomor 1. Dalam program linier, pertidaksamaan yang membatasi solusi A. Fungsi kendala, B. Fungsi objektif, C. Daerah penyelesaian, D. Titik pojok. Langsung aja ke pembahasan. Fungsi objektif atau fungsi tujuan adalah fungsi linier yang menjadi sasaran optimasi dalam suatu masalah program linier. Sedangkan fungsi kendala adalah pertidaksamaan yang membatasi solusi. Oh, yang diminta tadi pertidaksamaan yang membatasi solusi. Berarti jawabannya yang A. Itu apa? Fungsi kendala. Kita centang yang A. Nah, centung. Mudah ya? Nah, cermati ini ya. Langsung saya lanjut soal nomor 2. Saya bacakan. Jika fungsi objektif adalah fx, y sama dengan 2x plus 5y, berapakah nilai fungsi tersebut di titik 5,4? Langsung aja ke pembahasan. Nah, ini ya. X-nya diganti 5. X-nya diganti 5 ini ya. Y-nya diganti 4 di sini. Jadi tinggal 2 kali 5 ditambah 5 kali 4. 2 kali 5 10. 5 kali 4 20. 10 tambah 20 30. Maka nilainya 30. Kita centang yang A, 30. Centung. Nah, mudah sekali ya. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 3. Saya bacakan lagi. Toko kue membuat 2 jenis kue, yaitu kue bolu dan kue kering. Keuntungan kue bolu adalah Rp6.000 per kue dan kue kering Rp7.000 per kue. Jodohkan setiap tujuan optimasi dengan fungsi objektif yang tepat. Memaksimalkan keuntungan total. Berikutnya, memaksimalkan jumlah unit yang diproduksi. Berikutnya, memaksimalkan keuntungan jika keuntungan kue bolu dan kue kering tertukar. Langsung aja ke pembahasan. Karena di sini yang diminta adalah memaksimalkan keuntungan, maka yang dipakai keuntungan yaitu 6.000 sama 7.000. Ke pembahasan. Kita misal X banyak kue bolu, Y banyak kue kering. Maka karena satu kue bolu itu 6.000 dan kue kering 7.000, maka optimasinya atau optimumnya ya tinggal 6.000 X dikali 7.000 Y. Kita lihat. Oh iya, maksimalkan keuntungan. Berarti ini kita hubungkan di sini. Nah, yang kedua, memaksimalkan jumlah unit yang diproduksi. Apa tadi yang diproduksi? Banyak kue kering sama banyak kue bolu. Maka setnya hanya apa? Banyaknya. Ya bolu ditambah kering, yaitu apa? X tambah Y. Kita lihat di sini.
X tambah Y. Oh iya ini ya. Nah, berikutnya memaksimalkan keuntungan jika keuntungan kue bolu dan kue kering tertukar. Tertukar berarti keuntungan. Ya, tadi kan gini, 6.000 ini keuntungan X, 7.000 ini keuntungan Y, seperti ini. Tapi tertukar, maka Z-nya jadi apa? Z-nya yang Y dikalikan X, yang X dikalikan Y. Nah, jadinya ini. Keuntungan X dipakai untuk keuntungan Y, keuntungan Y dipakai untuk keuntungan X. Nah, makanya juga tertukar. Kita lihat di sini. Ada enggak? Oh iya. Berarti ini gandengannya, ini jodohnya. Nah, mudah ya? Fungsi objektif, fungsi optimum. Lanjut. Soal berikutnya nomor 4. Saya bacakan. Dalam program linear, jika garis lidik, garis yang mewakili fungsi objektif, sejajar dengan salah satu sisi daerah penyelesaian, manakah kesimpulan yang dapat ditarik? A. Masalah tersebut tidak memiliki solusi. B. Solusi optimum, maksimum atau minimum terjadi di lebih dari satu titik. C. Setiap titik sepanjang sisi yang sejajar tersebut merupakan solusi optimum. D. Nilai optimumnya adalah 0. Langsung aja ke pembahasan. Nah, silakan yang membaca ini ya, ini langsung aja ke gambar lebih mantap. Iya, ini gambarnya. Ini misal ini ya, ini ada suatu fungsi optimum. Ya, nah di sini ini ya, gambarnya ini DP-nya atau HP-nya ini kotak ini satu di sini ya, Z-nya optimumnya itu X plus Y. Nah itu ya. Terus ini kendalanya ini itu ada garisnya di sini apa? Ini X plus Y kurang dari 8. Yang ini 12X plus 6Y kurang dari 72. Nah itu ya. Jelas ya? Kalau sudah gambarnya ini, lah ini kita buat garis lidik. Garis lidik itu yang ini. Lah ini kok kita gambar. Nah, garis lidik ini. Ini ya garis lidiknya. Kita baca tadi garis lidiknya ini. Sejajar dengan salah satu sisi daerah. Ini. Ya, saya bacakan sini. Sejajar dengan salah satu sisi daerah penyelesaian. Nah, sejajar. Maka gambarnya seperti ini. Lah ini, ya ini saya geser. Bentar ya, ini saya geser. Nah, ini saya geser ya. Perhatikan supaya nggak gagal paham. Lah ini saya geser. Nah, ini bisa kita geser. Seret. Berhenti sini. Kita geser lagi. Seret atau saya copy aja ini. Nah ini mau kita geser supaya nggak jalan. Nah ini ya. Saya kopikan di sini. Lah ini. Lah ini kita geser. Saya kasih lagi sini. Nah ini. Lah ini terus. Ini ya saya geser lagi. Saya kasih lagi. Lah ini geser terus. Terus. Ini digeser. Nah, sampai berimpit ini. Ini jalan ya. Seret gitu ya. Lah ini kita geser lagi. Lah seperti itu. Maka daerahnya ini tadi. Ya ini kan daerahnya. Ya daerahnya ini tadi. Lah ini sampai ini.
Lah, daerah optimumnya di sini. Antara ini karena sejajar. Oh, ini bukan karena daerah penyelesaian yang ini. Lah, maka daerah ini adalah sepanjang daerah optimum. Tapi nilainya akan sama. Maka kita lihat di sini. Setiap titik sepanjang yang sejajar disebut merupakan solusi optimum. Betul. Solusi optimum maka optimum terjadi di lebih dari satu titik. Betul. Kok bisa? Lah ini di titik-titik ini. Ini bisa lebih dari satu titiknya. Yang penting sepanjang garis ini sampai sini. Itu optimumnya. Kalau nilainya sejajar dengan garis selidik, maka jawabannya apa? B sama C. Ini optimum 0, salah. Mas tidak memiliki solusi, salah. Solusinya tetap. Nah, jelas ya? Nah, seperti itu. Mantap ya. Saya lanjut soal nomor 5. Nomor 5, saya bacakan soalnya. Ini ya. Sebuah masalah program linier memiliki nilai maksimum Z 60 di titik 5,7. Jika fungsi objektif diubah, evaluasi apa yang akan terjadi pada solusi optimum? Nilai maksimum berubah. Nilai maksimum pasti berubah. Karena apa? Fungsi objektifnya diubah. Nah, misal contoh yang ini tadi. Ini ya, saya ambilkan. Sama ya, saya ambilkan di atas. Ini misal fungsi objektifnya ini. Z itu X ditambah Y. Z, misal optimumnya di sini. 4 tambah 4. Jadinya berapa? 8. Kita ubah. Ya. Kita ubah Z-nya jadi Z 2X plus 3Y. Z, ya, Z, oh kena garis ya ini. Z 4,4. 2 kali 4 ditambah 3 kali 4. 8 tambah 12. 20. Ini kan yang pertama misal ini kita ubah menjadi ini. Nah, dengan titik yang sama akan berubah. Dengan titik ini hasilnya 8. Kalau dengan saya ubah jadi ini hasilnya 20. Nah, berarti berubah. Di sini apa? Nilai maksimum berubah, pasti terjadi. Ya. Pasti nilai maksimum berubah. Lokasi titik optimum 5 tetap sama. Bisa sama, bisa berubah, kan gitu. Ya. Optimum kita lihat. Nah, yang baru masih membuat titik 57 sebagai terjauh, tetapi bisa juga pindah ke titik pojok yang lain. Lah diubah bisa aja, yang penting kalau nggak di sini, di sini, di sini. Kalau tadi maksimumnya di sini, karena diubah bisa berubah, maksimum bisa di titik 8,0, 0,0 atau 0,6. Ya. Bisa berubah. Pasti apa? Mungkin terjadi. Tetap sama ya, bisa berubah, bisa cenderung. Yang ketiga, solusi optimum berada di luar titik pojok. Tidak mungkin terjadi. Karena apa? Solusinya selalu terjadi pada titik pojok. Itu ciri adalah apa? Ciri dari program linier ya. Ciri program linier seperti itu ini. Solusi optimum dalam program linier selalu terjadi di salah satu titik pojok atau sepanjang garis yang menghubungkan dua titik pojok seperti tadi. Nah, itu. Ya, sepanjang ini. Nah,
Yang penting tidak mungkin di luar, gitu ya. Seperti gambar ini. Nah, jelas ya? Mengikuti mulai awal sampai akhir supaya tidak ketinggalan. Ya. Jangan di skip-skip supaya tidak gagal paham. Sebelum saya akhiri, ya, pembahasan sholat TKA program linier matematika umum untuk SMA, SMK, MA, MAK bagian pertama atau part ke-1. Ya. Saya ingatkan, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share pada channel Matematika Senti Purnama CMS DP supaya kalian tidak ketinggalan. Ikut terus CMS DP supaya kalian lebih mantap dalam belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, cuy.